Oke, selamat pagi anak-anak Miss kelas 3B. Hari ini kita mulai pembelajaran kita kembali ya. Tetap semangat ya, Nak. Oke, pembelajaran kita hari ini di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan di pembelajaran ketiga. Oke, persiapkan diri kamu, persiapkan buku kamu. Oke, kita pelajari bersama. Coba perhatikan gambar tersebut. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Nah, bibinya yang baju coklat itu ya. Nah, selanjutnya, Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Nah, Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, demikian teks hasil teknologi pangan. Nah, ada beberapa informasi yang kamu lihat atau yang kamu baca dari teks tersebut. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa manusia butuh makanan terus-menerus. Oke? Lanjut. Carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Coba kamu tuliskan dalam tabel berikut. Nah, perhatikan tabel berikut. Di situ ada dibuat hasil panen dan hasil teknologi pangan. Yang pertama ada kacang kedelai. Hasil panennya kacang kedelai, hasil teknologi pangannya adalah tahu, tempe, dan tadi susu kedelai. Lalu yang kedua, mangga. Hasil panen mangga, maka hasil teknologi pangannya adalah manisan. Oke. Lalu yang ketiga, daging. Daging. Nah, hasil panennya daging, maka hasil teknologi pangannya adalah bakso, sosis, dan kornet. Lalu yang keempat, hasil panennya itu stroberi. Nah, maka hasil teknologi pangannya adalah selai. Lalu yang kelima itu kacang kedelai, sama seperti nomor 1 tadi, hasil teknologi pangannya adalah susu kedelai. Nah, itu adalah beberapa contoh dari makanan yang berasal dari hasil panen kemudian diolah menjadi hasil teknologi pangan. Oke, nanti ini kamu catat dalam buku catatan kamu ya, Nak. Nah, selanjutnya, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, ada berapa paragraf di situ, Nak? Ada 3 paragraf. Nah, katanya perhatikan dulu kalimat yang berwarna merah. Kalimat yang berwarna merah itu kita sebut dengan kalimat utama. Lalu, Miss, kalimat utama itu apa? Nah, kalimat utama itu adalah ringkasan.
Nah, kumpulan kalimat utama disebut juga ringkasan. Nah, untuk paragraf pertama kalimat utamanya manusia butuh makanan terus-menerus. Untuk paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Lalu paragraf ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Jadi Miss, kumpulan kalimat utamanya itu bisa kita buat dalam satu kalimat. Bisa, itulah nanti yang kita sebut dengan ringkasan. Maka hasil teknologi pangan tadi dapat kita ringkas dengan, nah di sini dikatakan tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat berbentuk ringkasan. Oke, kita gabungkan paragraf 1, 2, dan 3. Maka ringkasannya, manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, itu adalah ringkasan dari teks hasil teknologi pangan. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Nah, lagunya judulnya Tukang Sayur karya Ateh Mahmud. Oke, kita dengarkan bersama-sama bagaimana lagunya. Demikian lagunya. Oke, kita jawab pertanyaan berikut. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Lalu yang kedua, apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Coba kita nyanyikan secara bergantian nanti. Iringan nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Nah, berarti iringannya berbeda. Boleh terserah kamu ataupun teman. Nanti di rumah boleh kamu praktekkan dengan mama, papa, atau adik, abang kamu dan kakak ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Apakah pertanyaannya? Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Nah, perhatikan di situ ada beberapa contoh alat musik ya kan? Ada seruling, ada gendang, ada angklung. Nah, jadi setiap bait irama pada lagu tersebut diberikan gambar alat musik yang berbeda. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu catat yang perlu kamu catat untuk catatan, nanti Miss kasih tugasnya. Semangat ya nak, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.